Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdini qalbi bi jahin nabi wal ali wa ashabi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jammilna ya Allah bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin, bahwasanya di antara sekian banyak hal-hal yang memberatkan bagi umat-umat terdahulu adalah al-mu'akhadzatu 'alal khata' wan nisyan. Mereka dibebani dengan kesalahan-kesalahan akibat kekeliruan dan lupa yang mereka lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka dipercepat siksaannya, dengan sebagian diharamkan buat mereka makanan-makanan dan minuman-minuman. Dan siksaan ini adalah menurut kecil dan besarnya dosa yang mereka lakukan. Jadi buat umat-umat terdahulu, kalau mereka melakukan kesalahan tidak disengaja atau karena lupa, maka mereka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan dosa dari hal tersebut. Berbeda dengan umat Rasulullah. Kalau umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau mereka melakukan kesalahan karena lupa atau karena kelalaian atau tidak sengaja, maka mereka tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan atau mengampunkan kesalahan dari umatku akibat kekeliruan atau lupa serta keterpaksaan. Jadi kalau seandainya umat inilah melakukan dosa tapi tidak sengaja, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkanlah kalau seandainya ada seseorang yang melempar batu, tapi yang ingin dia lempar itu adalah pohon, tapi pada saat itu di samping pohon ada seseorang yang dia tidak ketahui orang tersebut, maka pada saat dia lempar pohon itu tidak kena pohonnya tapi kena orang yang ada di samping pohon itu, lalu orang tersebut misalkan mati. Maka orang yang melempar ini karena dia lakukan itu tidak atas kesengajaan, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Iya, memang wajib baginya ada tebusan diyah. Harus ada tebusan, harus ada ganti rugi. Itu pun ala aqilatil mukhti. Bagi orang yang berakal, yang melakukan kesalahan bukan karena faktor kesengajaan. Atau misalkan kalau seandainya dia meminjam sesuatu, lalu sesuatu yang dia pinjam itu hilang, maka dia harus menjamin apa yang dia pinjam lalu hilang. Enggak begitu juga kalau seandainya ada seseorang yang lupa, maka karena kelupaannya tidak dituntut oleh Allah. Seseorang lupa melakukan dosa atau lupa meninggalkan ketaatan yang wajib baginya melakukan sholat misalkan, tapi lupa, karena lupa berdosa kah? Kada berdosa. Atau misalkan begini, di siang Ramadan ada orang yang lupa makan,
Tiba-tiba misalkan jam 8, karena biasa sebelum bulan puasa dia sarapan tuh jam 8, ya kan? Karena baru pertama puasa dia lupa dia makan, maka tentu puasanya tidak batal dan dia tidak berdosa. Atau misalkan di siang Ramadan dia maaf berhubungan badan, dia lupa, maka juga tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak berdosa. Dan dia harus menyampaikan puasanya sampai terbenamnya matahari dan tidak boleh membatalkan puasanya. Kenapa? Karena puasanya tidak batal. Karena dia lakukan itu karena lupa. Atau misalkan ada orang yang dia melaksanakan sholat, ya kan? Dia melaksanakan sholat, tapi ternyata pada saat yang lihat jamnya sudah masuk waktu sholat asar. Sedangkan pada saat itu dia belum melaksanakan sholat zuhur, ya kan? Dia belum melaksanakan sholat zuhur. Misalkan begini, maaflah, dia karena sibuk, ya, kesibuk beraktivitas sehingga dia lupa melaksanakan sholat zuhur. Dia melihat sholat sudah masuk sholat asar, sedangkan dia belum melaksanakan sholat zuhur. Berdosakah dia? Tidak berdosa. Kenapa? Karena dia lupa. Dan kemarin barangkali sempat kita informasi akan termasuk boleh melaksanakan sholat di luar waktunya kalau seandainya kita melakukan sebab-sebab daripada udzur sholat, atau boleh melaksanakan sholat di luar waktunya asalkan ada udzur, ada alasan. Di antara alasan boleh kita melaksanakan sholat di luar waktunya yaitu karena lupa, boleh. Cuma yang wajib baginya adalah mengqadha saja, membayar sholatnya di saat dia ingat. Oh, ulun belum melaksanakan sholat zuhur misalkan, tapi sudah keluar waktunya, waktunya sholat asar, maka hanya wajib baginya mengqadha sholat. Berdosakah? Kada berdosa. Kenapa? Karena dia lupa. Atau misalkan ada seseorang yang dia melaksanakan sholat tapi dengan pakaian yang najis, cuman dia lupa. Misalkan sebelum sholat zuhur, kira-kira jam 11 dia beraktivitas, ternyata sarungnya kena najis. Lalu pada saat masuk waktu sholat zuhur, dia gunakan pakaian itu untuk melaksanakan sholat zuhur dan dia lupa pakaian itu najis. Pakaian itu najis. Nah, setelah sholat baru dia ingat bahwasanya dia melaksanakan sholat dengan pakaian najis. Berdosakah? Kada berdosa. Tapi pada saat dia ingat, maka wajib dia melaksanakan sholat zuhur dengan pakaian yang suci. Itu maksudnya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala umat ini mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan itu karena berkat baginda Muhammad SAW. Makanya kita diperintahkan untuk selalu membaca. Apa yang dibaca? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini hendaklah selalu kita baca. Apa artinya? Artinya, wahai Tuhan kami, jangan engkau tuntut kami untuk sesuatu yang kami lupa atau kami lakukan kesalahan dikarenakan kami tidak sengaja. Lalu pertanyaannya, kenapa kita disuruh untuk selalu membaca doa ini? Iya, karena ini adalah nikmat yang besar. Ini adalah anugerah dari Allah yang terbesar. Lupa tidak apa-apa, tidak berdosa. Melakukan kesalahan tapi tidak sengaja, kada dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang terbesar dari Allah dan kita mengharapkan ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan makanya ada amalan lah yang barangkali sudah pernah sempat kita informasi akan. Kalau seandainya kita lupa dengan sesuatu, maka jangan sholat. Biasanya kan ada orang lah, ulun lupa nih menaruh kunci rumah, kunci motor. Lalu kata ada seseorang, pian sholat saja. Kalau mau ingat tuh sholat saja.
Karena biasanya orang kalau seandainya sholat biasanya ingat segala sesuatu, yang lupa tuh ingat. Salah, ya kan? Karena orang sholat itu untuk ingat kepada Allah, bukan untuk ingat sesuatu yang lupa. Tapi apa yang harus dilakukan kalau seandainya ada seseorang yang lupa, ya kan? Maka yang harus dilakukan adalah bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadisnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadisnya dari Anas bin Malik, hadisnya marfu'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasitum syai'an fasallu alayya tadhkuruhu insyaallah," kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya kalian lupa sesuatu, apapun itu bentuknya, kalau kita lupa apakah itu lupa tadi kunci dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah, fasallu alayya, bersalawatlah kepada ulun, kata Rasulullah. Tadhkuruhu, engkau pasti akan ingat insyaallah, atas izin Allah. Makanya biasanya guru-guru itulah kalau seandainya lupa hadis begitu, lupa menginformasi akan ayat-ayat suci Al-Quran, biasanya berhenti sebentar lalu bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diingat dulu. Kalau seandainya kada ingat juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diingat pulang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Biasanya pas 3 kali dibaca salawat kepada Rasulullah biasanya ingat. Ya kan? Guru-guru kita biasanya begitu. Jadi maklumlah kalau seandainya ada guru misalkanlah lupa, itu biasa saja. Ya, karena barangkali banyak pikiran-pikiran yang di otaknya, di pikirannya, sehingga lupa untuk menyampaikan ayat suci Al-Quran atau hadis. Yang tidak lupa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah kada lupa, kada tidur. Selain Allah Subhanahu wa taala lupa dan mereka akan tidur. Ya kan? Rasulullah gin tidur, cuman mata sidin saja, hatinya kada guring. Tanamu aini wala yanamu qalbi, mata ulun tidur kata Rasulullah, cuman hati ulun kada tidur, tetap ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, beban yang Allah bebankan untuk umat-umat terdahulu. Apa itu? Tahrimu istighalihim yauma idihim. Allah haramkan bagi mereka menyibukkan diri tentang masalah dunia di hari Id mereka. Lalu pertanyaannya, hari Id mereka itu apa? Kita kemarin sempat informasikan hari Id mereka itu adalah hari Jumat sebenarnya. Cuman karena mereka menantang, kada mau, mereka kepinginnya hari Sabtu, lalu hari Sabtu Id mereka, sebenarnya hari Jumat. Nah inilah yang menjadi penyebab mereka itu binasa. Dan sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Orang-orang dulu itu celaka, hancur, dibinasakan oleh Allah. 2 sebab kenapa mereka hancur dan binasa. Dan di antara sebabnya adalah waqtilafuhum ala anbiyaihim, berbedanya mereka dengan nabi-nabi mereka. Nabi mereka mengharap akan hari Id mereka itu adalah hari Jumat. Itu harapan nabi-nabi mereka. Cuman mereka kada mau, mereka kepinginnya hari Sabtu. Maka mereka diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan hari Sabtu. Dan mereka juga diambil janji oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di hari Sabtu, tidak boleh menyibukkan diri tentang perkara-perkara dunia. Selama hari Sabtu seharian itu harus menyibukkan diri untuk beramal beribadah kepada Allah, tidak boleh menyibukkan diri tentang masalah dunia. Cuman sayang, 1000 sayang, mereka mengingkari itu, mereka mengkhianati itu. Hari Sabtu mereka gunakan untuk memancing, lalu Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Apa azab yang Allah turunkan kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di lain ayat, kata Allah,
kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kata Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala coba mereka dengan disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi mereka mendapatkan siksaan karena perbuatan mereka, bukan karena Allah yang menginginkan mereka begitu. Bukan Allah yang kepingin mereka jadi kerak yang hina, bukan, tapi karena sebab perbuatan mereka mendapat akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat ini alhamdulillah tidak seperti umat-umat terdahulu yang mana mereka harus beramal beribadah di hari Sabtu full. Umat ini diangkat bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka boleh beraktivitas, mereka boleh jual beli, boleh tidak apa-apa. Di hari Id mereka, di hari Jumat itu diperbolehkan. Yang kada diperbolehkan itu adalah sebelum sholat Jumat dan sesudah sholat Jumat. Nah, itu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan antara itu. Ya Kak, pada saat azan yang kedua sampai pelaksanaan sholat selesai hari Jumat, itu saja. Jadi kalau dihitung-hitung 30 menit lah. Ya kan? 30 menit itu yang tidak diperbolehkan. Sebelumnya boleh, sesudahnya boleh, tidak apa-apa. Nah, cuman sayangnya kita dapati itu pada saat azan kedua masih ada yang bertransaksi, jual beli, makan pentol. Maaf nih lah, ya harus diinformasikan lah. Ya kan? Biasanya tuh kebanyakan lah di masjid-masjid kita, biasanya di depannya itu ada yang jual beli biasanya, atau yang berjualan, apakah itu pentol, gorengan. Bukan berarti tidak boleh, tidak apa-apa, asalkan jual beli itu dilaksanakan sebelum azan yang kedua. Kalau azan yang pertama makruh hukumnya. Kalau bisa pas azan yang pertama itu sudah di stop, sudah. Nanti mau jual beli lagi, karena kalau imbah habis sholat, setelah sholat tidak apa-apa. Kada dilarang kok, dilarang cuma 30 menit. Kan lamaan orang-orang dulu. Orang dulu seharian, hari Sabtu kada boleh apa-apa, harus beribadah saja. Kalau di kita kan enggak, hanya 30 menit. Terserah, setelah itu terserah mau lakukan apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Jumat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jelas Allah Subhanahu wa taala bilang, wahai orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, fas'au, segera, ila dzikrillah, mengingat Allah, yaitu melaksanakan sholat. Wadzarul bai', apa wadzarul bai'? Tinggal akan jual beli. Tinggal akan jual beli. Dzalikum khairul lakum, dan itu lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Kata Allah, fa idza qudiyatus shalah, kalau sudah selesai pelaksanaan salat, kata Allah, fantashiru fil ardi, tersebar ke muka bumi ini. Tidak apa-apa, cari rizki. Allah kadang melarang hambanya untuk mencari rizki. Boleh cari rizki yang halal, tidak apa-apa, asalkan setelah sholat. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah. Tersebar di muka bumi ini, cari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak dilarang oleh Allah, dilarang cuman sebentar saja. Itu masih banyak yang tidak melakukan lah, masih banyak yang menyeleweng. Apalagi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala larang hari Jumat kada boleh apa-apa, harus beribadah, harus ngaji, harus berzikir, harus pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Apalagi seperti itulah diterapkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah untuk umat ini. Allah. Nah, itu diantaranya. Lalu yang ke-9, beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat-umat terdahulu adalah at-ta'un adzabun ala umamis sabiqah. Penyakit ta'un adalah azab untuk umat-umat terdahulu.
Jadi penyakit taun itu adalah penyakit yang sangat-sangat cepat menular. Jadi kalau seandainya di antara mereka lah melakukan kekejian, maka Allah Subhanahu wa taala langsung utus orang yang melakukan kekejian itu dan juga orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu sebuah penyakit taun. Tapi berbeda dengan umat ini. Umat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disayang. Umat ini oleh Allah dimanjakan. Karena siapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10. Ya kah? Bahwasanya umat terdahulu dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tahrimu ba'dhat thayyibat minal at'imah. Mereka diharam akan sebagian makanan-makanan yang baik. Jadi makanan-makanan yang baik itu sebagian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai balasan atau siksaan dari apa yang mereka lakukan daripada pelanggaran-pelanggaran hak manusia, kezaliman mereka atau bermain-mainnya mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang tidak nyaman yang mereka rasakan itu bukan karena keinginan Allah, bukan. Tapi itu semuanya adalah atas dasar perbuatan dan kelakuan mereka. Karena mereka melanggar hak asasi, karena mereka melakukan kezaliman, karena mereka bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka ditimpa akan azab, ditimpa akan siksaan. Siksaannya adalah berupa Allah haramkan sebagian makanan-makanan yang baik. Dan itu diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Fabidhulmin minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskanlah di dalam kitab ini bahwasanya ada tuh sebagian makanan yang baik-baik diharamkan kepada mereka. Di antaranya yang pertama yaitu kullu dzi dzufur, setiap binatang yang punya kuku itu diharamkan, minal bahaim wat thair, binatang-binatang dan juga burung, seperti misalkan kal ibil, onta. Dulunya halal buat mereka, tapi karena mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu onta itu diharamkan. Misal burung onta dulunya halal, tapi karena akibat mereka lalu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iwaz, angsa dulunya halal, tapi karena perbuatan mereka haram. Apalagi albittu, bebek, dulunya halal, tapi karena sebab mereka maka bebek itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah asyahmu. Apa asyahmu? Lemak. Ya, lemak yang ada pada hayawan, ya kan? Itu dulunya dihalalkan, tapi karena perbuatan mereka lalu diharamkan. Misal lemaknya sapi, lemaknya kambing, itu diharamkan. Yang tidak diharamkan itu adalah lemak yang bercampur dengan tulang. Itu kada diharamkan. Atau lemak yang di sekitar perut itu tidak diharamkan. Adapun selain keduanya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab mereka. Nah, amal ummah Muhammadiyah, kalau umatnya Rasulullah, kalau kita diberi akan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Apa keistimewaannya? Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan bagi kita memakan makanan yang baik. Jadi apapun makanan yang baik-baik dihalalkan oleh Allah untuk umat baginda Muhammad, dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an.
Apa kata Allah di dalam surat Al-Maidah lah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini dihalalkan untuk kalian yang baik-baik, kata Allah. Lalu di dalam surat Al-A'raf 157 Allah juga berfirman, apa kata Allah? "Wa yuhilla lahumut thayyibat." Dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik-baik, yang kada diperbolehkan, yang diharamkan oleh Allah untuk umat ini hanya segala yang buruk-buruk saja. Segala yang buruk-buruk diharamkan oleh Allah. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkan oleh Allah untuk kalian al-khaba'ith, yaitu segala yang buruk. Itu yang ke-10. Yang ke-11, ya Kak, ini ada keistimewaan yang umum lah, semuanya dapat. Nanti kita akan bergeser kepada keistimewaan yang tidak umum, khusus saja buat orang yang melakukan. Ya Kak, dapat keistimewaan itu. Ya, yang ke-11 adalah tahrimul ghanaim alaihim. Allah Subhanahu wa taala haram akan bagi mereka al-ghanaim. Apa ghanaim? Rampasan perang. Jadi rampasan perang itu buat mereka umat-umat terdahulu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan untuk diambil. Tapi berbeda dengan umat ini. Umat ini kalau seandainya mereka berperang dengan musuh-musuh Allah lalu mendapatkan ghanaim, rampasan perang, maka boleh mereka membagi-bagi rampasan perang. Kalau umat terdahulu enggak. Jadi rampasan perang mereka diambil, lalu setelah itu diletakkan di atas bukit. Kalau seandainya ada api yang datang ya, memakan rampasan perang itu, maka berarti diterima. Ya, diterima. Kalau tidak, berarti tidak diterima peperangan mereka. Ya, jadi ditaruh di atas bukit. Ya, tapi kalau umat ini tidak dibagi, boleh dibagi. Bahkan Rasulullah SAW juga mendapatkan bagian ghanaim atau rampasan perang. Hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar, di dalam surah Al-Imran 183. Ya, sampai datang kepada kami, yaitu api yang memakan ghanaim itu, rampasan perang. Berarti diterima peperangan mereka. Kalau seandainya tidak ada api yang datang dari langit menyambar ghanaim atau rampasan perang mereka, berarti peperangan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat ini istimewanya diberikan oleh Allah, yaitu kehalalan untuk mengambil rampasan perang. Makanya disebutkan di surat Al-Anfal 69 jelas kata Allah, fakulu mimma ghadimtum halalan thayyiba. Makanlah oleh kalian apa yang kalian dapat akan dari rampasan perang, halalan thayyiba, halal lagi thayyib. Nah, lalu yang ke-12, yang ke-13, jadi sisa 2 lagi lah. Nanti kita informasi akan di minggu yang akan datang insyaallah. Ya kan. Ini kalau diinformasikan sekarang agak lama. Yantarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka umat-umat terdahulu untuk melaksanakan sholat. Di mana? Nah, nanti diinformasikan di minggu yang akan datang. Jadi tidak semua umat terdahulu boleh melaksanakan sholat. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan diperbolehkan di mana saja kita melaksanakan sholat, boleh. Di masjid boleh, di rumah boleh, di kantor boleh, di pasar boleh, dimanapun boleh. Umat terdahulu enggak. Ya kan, tidak diperbolehkan di semua tempat, tidak boleh. Karena tempat-tempat yang khusus. Nah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.